Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Duha, Jumarni, Hamria, Hidayatul Fadli, Haslan Hasri, Safna, dan Indah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Suhudi Bahtiar, MPD. Video pembelajaran ini untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 MTS, yaitu dengan tema memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar, yang terkhusus pada hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Ada 2 kompetensi dasar dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, memahami ketentuan hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 101 dan Quran Surah As-Salsalah ayat 99. Yang kedua, menerapkan hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 101 dan Quran Surah As-Salsalah ayat 99. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran yaitu setelah mengamati, menanya, dan mengeksplorasi, menegosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran, maka langsung saja kami akan membahas mengenai hukum bacaan. Ada 4 hukum bacaan, yaitu mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Nah, di video kali ini kami akan membahas dan memberikan contoh mengenai keempat hukum bacaan tersebut. Hukum bacaan yang pertama yaitu mad silah. Secara bahasa, mad artinya panjang dan silah artinya hubungan. Sedangkan secara istilah, mad silah merupakan bacaan yang terjadi karena adanya ha dhamir yang tidak didahului sukun, tidak didahului bacaan panjang, tidak diikuti sukun, dan tidak diikuti hamzah. Hukum bacaan mad ini fokus kepada 2 hal, yaitu ha dhamir atau kata ganti dan hamzah. Ha dhamir terdiri dari 2 harakat, ada yang berharakat kasrah dan ada yang berharakat dhammah. Mad silah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama mad silah qasirah dan yang kedua mad silah tawilah. Hukum bacaan dari mad silah qasirah yaitu dipanjangkan 2 harakat, dan hukum bacaan dari mad silah tawilah yaitu dipanjangkan sampai 5 harakat. Yang pertama yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah terdiri dari 3 kata, yaitu mad yang artinya panjang, silah yang artinya hubungan, dan qasirah yang artinya pendek. Pengertian dari mad silah qasirah. Mad silah qasirah yaitu mad silah yang tidak diikuti hamzah, dibaca panjang 2 harakat atau 1 alif. Pada mad silah qasirah biasanya terjadi pada kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki
dengan lambang hi dan hu yang sebelumnya terdapat huruf hidup, atau bukan yang berharakat sukun, tapi setelahnya tidak berupa hamzah. Ukuran dari bacaan mad silah qashirah yaitu dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Contoh bacaan mad silah qashirah. Qashirah yang artinya pendek, dan hukum bacaan mad silah qashirah yaitu dibaca 2 harakat. Nah, teman-teman boleh mengikuti setelah kami membacakan. Contoh yang pertama yaitu wamra'atuhu hammalatal hatab. Contoh bacaan yang kedua yaitu fa'ummuhu hawiyah. Jadi ha domir dibaca panjang 2 harakat dan huruf sebelumnya bukan sukun dan huruf setelahnya bukan hamzah. Selanjutnya yaitu mad silah tawilah. Mad silah tawilah terdiri dari 3 kata, yaitu mad yang artinya panjang, silah yang artinya hubungan, dan tawilah yang artinya panjang. Mad silah tawilah kebalikan dari mad silah qashirah. Selanjutnya pengertian mad silah tawilah. Mad silah tawilah yang artinya panjang, yaitu mad silah yang diikuti hamzah dibaca panjang 5 harakat atau 2,5 alif. Mad silah tawilah terjadi pada kata ganti domir orang ketiga tunggal laki-laki dengan lambang hi dan hu yang sebelumnya terdapat huruf hidup dan sesudahnya ada hamzah. Mad silah tawilah berbeda dengan mad silah qashirah. Mad silah tawilah yaitu huruf mad yang muncul dari ha domir yang bertemu dengan huruf hamzah, sedangkan mad silah qashirah yaitu bertemu selain huruf hamzah. Cara membaca mad silah tawilah juga berbeda dengan mad silah qashirah. Nah, mad silah qashirah tadi dibaca 2 harakat. Nah, mad silah tawilah ini dibaca panjang boleh 4 sampai 5 harakat. Nah, langsung saja kita melihat contoh dari mad silah tawilah. Yuk, mari kita simak contoh bacaan mad silah tawilah. Teman-teman boleh mengulang setelah kami membacakan. Contoh yang pertama yaitu yahzabu anna malahu ahladah. Contoh yang kedua yaitu wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Nah, itulah tadi contoh bacaan dari mad silah tawilah. Mad silah tawilah dibaca panjang 5 harakat dengan persyaratan yaitu huruf depannya harus berharakat atau bukan sukun dan huruf setelahnya ada hamzah. Pada contoh yang pertama tadi, sebelum ha domir ada huruf lam yang berharakat fathah, yaitu bukan sukun. Dan setelah ha domir terdapat huruf hamzah. Itulah persyaratan dari mad silah tawilah. Selanjutnya, hukum bacaan yang kedua yaitu mad badal. Badal artinya ganti, dinamakan mad badal karena ada huruf mad yaitu ya dan waw yang menggantikan hamzah sukun. Ketentuan mad badal yaitu apabila terdapat 2 hamzah, sedangkan yang pertama hidup dan yang kedua mati, artinya berharakat sukun. Maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf sesuai dengan harakat yang sebelumnya. Jika hamzah yang pertama berharakat fathah, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf alif. Mad badal terjadi karena adanya hamzah yang berharakat fathah, dhammah atau kasrah bertemu dengan hamzah sukun. Hamzah tersebut diganti dengan harakat yang berdiri atau alif. Dan cara membacanya dipanjangkan 2 harakat atau 1 alif. Contoh bacaan mad badal yang pertama
ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Contoh yang kedua yaitu illallazina amanu wa amilus sholihat. Selanjutnya, hukum bacaan yang ketiga yaitu mad tamkin. Mad tamkin memiliki beberapa arti yaitu penetapan, pemantapan, atau penguatan. Mad tamkin artinya dua tempat, yaitu mad yang terjadi karena adanya dua huruf sukun atau bersambung dalam satu kalimat. Di sana terdapat huruf ya ada dua dan berharakat sukun. Panjang bacaan mad tamkin yaitu satu alif atau dua harokat, sama seperti panjang hukum bacaan mad tobi'i. Mad tamkin merupakan bacaan mad yang terjadi karena adanya ya sukun didahului ya bertasydid dan berkasroh. Cara membacanya dengan menetapkan, memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan. Untuk lebih mudah dipahami, berikut adalah contoh bacaan mad tamkin. Contoh yang pertama yaitu kalla inna kitabal abrara lafi illiyin. Pada kata illiyin yaitu mad tamkin, di mana terdapat dua huruf ya. Ya yang pertama berharakat kasroh dan bertasydid, dan ya yang kedua berharakat sukun. Tamkin artinya kuat, kuat dalam artian ada penekanan dalam membacanya, dan dibaca panjang dua harokat. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu wa iza khuyyitum bitahiyati. Nah, pada kata khuyyitum itu terdapat dua huruf ya. Ya yang pertama berharakat kasroh dan bertasydid, dan ya yang kedua berharakat sukun. Cara membacanya yaitu dengan ditekan dan dipanjangkan dua harokat. Selanjutnya, hukum bacaan yang keempat yaitu mad farqi. Menurut bahasa, farqi berarti pembeda. Maksudnya, bacaan mad ini digunakan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Yang dibaca panjang atau mad yaitu kalimat tanya. Sedangkan yang dibaca pendek atau bukan mad berarti bukan kalimat tanya. Untuk lebih mudah dipahami, berikut adalah contoh bacaan mad farqi. Cara membaca mad farqi yaitu dengan panjang 6 harokat, kemudian tasydid. Contoh yang pertama yaitu Kul azzakarain. Kemudian contoh yang kedua yaitu Kul azzakaraini harrama amil unzayain. Yang mana sih disebut dengan mad farqi? Nah, mad farqi itu merupakan mad badal yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Mad badalnya yaitu hamzah yang bertemu dengan alif, kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid. Pada contoh pertama dan kedua, huruf yang bertasydid setelah mad badal yaitu zal. Mad badalnya itu dibaca panjang sebanyak 6 harokat, kemudian masuk kepada tasydid. Nah, itulah tadi penjelasan dan beberapa contoh pada 4 hukum bacaan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, kami akan memberikan
beberapa latihan untuk adik-adik. Silahkan isi kotak-kotak sebelah kanan dengan lafal yang sesuai dengan pasangan hukum bacaan di sebelah kiri. Ada mat silah tawilah, mat tamkin, mat silah qasirah, dan mat farqi. Silahkan diisi kolom yang kosong dengan bacaan-bacaan yang benar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Dikutip oleh B.J. Habibie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.